Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Shalom, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Jumpa lagi dengan saya, Mas Kumambang. Sekian lama, beberapa hari saya nggak upload video. Dan kali ini saya akan berbagi video tentang membahas tentang ada teman subscriber yang menanyakan boleh nggak membaca primbon tanpa guru. Jawabnya ya boleh saja. Kalau sekedar membaca itu boleh-boleh saja, itu apalagi kan primbon banyak sekali jenisnya dan ada beberapa jenis buku primbon atau kitab primbon. Ada yang satu primbon itu babon kitab primbon, itu semua mencakup semua ilmu-ilmu kejawen atau semuanya itu ada di situ, dan ini boleh-boleh saja. Dan ada juga yang primbon yang dicetak berjilid-jilid, yang di situ meliputi ada beberapa bagian pembahasan, istilahnya begitu. Apalagi kalau sekedar membaca boleh-boleh saja, mempelajari ya boleh-boleh saja, kan tetapi kalau masalah hitungan, istilahnya kayak di situ kan ada juga mempelajari ilmu-ilmu kejawen, ilmu-ilmu tosan aji, yaitu harus pakai guru. Jadi jangan mempelajari tanpa guru. Kalau ini memang khusus, apalagi ilmu kejawen yang intinya di situ mencakup seperti torikoh kejawen. Ada juga itu kan, saya juga ada buku yang berjudul Induk Ilmu Kejawen, itu dibaca boleh-boleh saja, kan tetapi harus sebelumnya harus dipelajari, harus tahu intinya tahu dasar-dasarnya. Sudah pernah belajar, sudah pernah tirakat. Jadi kalau ilmu-ilmu tosan aji itu jangan mempelajari sendiri. Jadi harus ada gurunya. Seperti pengetahuan kebatinan kejawen, ini juga harus ada gurunya, harus ada petunjuknya, harus ada yang ngasih petunjuk, karena itu di situ bahasanya tidak langsung atau to the point. Di situ merupakan bahasa Kawi, bahasa Jawa kuno atau bahasa Kawi, dan di situ bahasanya menggunakan bahasa sanepan. Itu jadi paribahasa atau paribasan, itu yang digunakan oleh pujangga-pujangga ilmu kejawen zaman dulu. Jadi jangan kalau ilmu kejawen istilahnya tentang ilmu kawruh batin, itu harus ada gurunya. Itu kalau sekedar membaca ya intinya dulu pernah belajar sama seseorang, kemudian belum paham, kemudian ada buku yang kemudian buku itu kebetulan sama dengan apa yang pernah kita dapat, yaitu bisa saja, dan tetapi juga lebih baik harus ditanyakan dulu, tentang apa sebenarnya maksud dari kata-kata tersebut, dan harus jelas ya. Jadi jangan belajar sendirian, kecuali kalau itu primbon tentang hari lahir, watak-watak orang ketika lahir di hari dan pasaran tertentu, kemudian kita ingin mempelajari watak-wataknya, itu boleh-boleh saja. Atau tafsir mimpi, ya itu silakan. Atau sejarah, di situ kan ada juga
primbon yang memuat tentang sejarah juga ada. Itu jadi sejarah atau apa namanya, ya intinya di situ tentang ilmu-ilmu seperti mencari hari baik. Itu boleh-boleh saja mempelajari atau mempelajari sekedar ingin tahu, tapi jangan diterapkan, karena untuk menerapkan ini harus digurukan. Jadi wong Jawa kudu diguruk nih meneh. Soalnya ilmu-ilmu untuk mencari hari baik itu juga harus digurukan, karena primbon yang ada di catatan primbon sama seseorang, berguru sama seseorang itu berbeda. Walaupun di situ sama, catatannya sama, kan tetapi penerapannya itu enggak sama, berbeda. Sama seperti mencari hari baik. Hari baik juga begitu. Hari baik itu kelihatan kita sudah dihitung baik-baik, akan tetapi menurut seorang pujangga atau seorang yang bisa mencari hari baik itu berbeda. Jadi ada baiknya harus dipelajari, harus berguru pada seseorang. Kemudian buku itu untuk satu pedoman, untuk diingat apa ya, misalnya ya kita istilahnya berguru kepada seseorang, kemudian kita catat, kita ingat-ingat, nah itu boleh. Akan tetapi kalau tidak tahu asal usulnya buku itu jangan. Seperti primbon mencari hari baik itu tidak sama dengan penerapan di lapangan, itu tidak sama, karena seorang pujangga yang mencari hari baik atau apa namanya, dukun manten lah istilahnya, dukun-dukun yang biasa mencari hari baik, ini mereka sebenarnya kebanyakan tidak belajar pada buku. Kalau di kampung saya di Jawa itu, di Jawa Timur itu kebanyakan mereka hafalan. Jadi gurunya itu mengucapkan, kemudian mereka mengingat-ingat dan dihafalkan. Itu kalau orang dulu. Kalau sekarang kan ada primbon, kalau sekarang kan ilmu itu dicatat. Kalau zaman dulu nggak ada yang dicatat, ya cukup diingat saja. Kalau sekarang ya karena apa? Karena dulu memang banyak yang tidak bisa menulis, intinya begitu. Tapi memang berbeda, diucapkan kemudian diterapkan, diingat-ingat, itu berbeda, auranya berbeda. Sama yang membaca buku itu berbeda. Jadi menerima ilmu dari ucapan langsung dari guru ke kita, sama kita membaca buku, walaupun isinya sama, itu akan tetapi nantinya itu berbeda, auranya berbeda gitu. Jadi ya boleh-boleh saja membaca, sekedar ingin membaca, ingin tahu sebenarnya tentang primbon itu isinya apa. Dan di situ kan memang banyak ada watak-watak hari lahir, hari pasaran lahir manusia seseorang. Terus di situ banyaklah, di situ ada kalau ingin memelihara burung perkutut, di situ juga ada primbonnya. Kemudian di apa namanya, tentang wesi aji atau keris, perkerisan lah. Di situ juga ada watak-watak keris itu. Kalau apa namanya, pamornya ini untuk ini, pamornya ini untuk ini, itu boleh saja, karena memang primbon itu harus dibaca dan harus dipelajari, karena itu adalah warisan leluhur kita yang harus kita uri-uri, harus kita pelihara, jangan sampai hilang, intinya begitu. Apalagi zaman sekarang sudah nggak ada orang yang mempelajari ilmu kejawen, ilmu apa namanya, ilmu kawruh Jawa atau ilmu kebatinan Jawa, itu sudah jarang,
karena mereka memang ya mungkin tidak tertarik. Terus itu satu, yang keduanya tidak paham. Terus ada lagi di situ memang sudah tidak zaman lagi, karena zaman dianggapnya zaman itu sudah canggih, sudah istilahnya sudah ya istilah canggih lah, karena di sekarang itu sudah tidak ada orang yang mempelajari ilmu Jawa, apalagi bahasa Jawa ataupun huruf-huruf Jawa, huruf Jawa kuno, huruf Kawi, huruf Sanskerta itu sudah hampir punah, hampir tidak ada yang mempelajari huruf-huruf Jawa, bahasa-bahasa Jawa itu sudah jarang. Apalagi zaman sekarang wong Jawa bahasane bocah cilik itu wis diajari bahasa Indonesia. Jadi bukan diajari basa Jawa sing alus, akan tetapi diajari bahasa Indonesia. Ya sebenarnya kan ini kalau menurut saya tidak setuju. Karena bahasa Jawa itu sudah sangat langka dan sulit dipelajari. Unggah-ungguh ucapan yang sopan itu bahasa Jawa itu sulit dipelajari akan nantinya untuk anak cucu kita, karena anak cucu kita ini sudah diajari bahasa Indonesia. Karena di pelajaran sekolah belum tentu pelajaran bahasa daerah, bahasa Jawa itu ada. Ya walaupun ada, mungkin nanti kalau di daerah lain, kalau misalnya di di Aceh misalnya, ya mereka ya menggunakan bahasa daerah Aceh. Kalau di Bali ya mereka mempelajari bahasa Bali. Kalau di Jawa ya mempelajari bahasa daerah, bahasa Jawa. Untuk sekarang sudah sangat jarang sekali pelajaran bahasa Jawa halus, itu sudah sangat jarang, karena anak-anak zaman sekarang begitu yang kelahiran tahun 2000-an itu sudah tidak ada yang bahasa anak kecil dipelajari bahasa Jawa. Justru mereka ini dari kecil itu dipelajari bahasa Indonesia, bahasa ini kan nanti kan di sekolah ada bisa mempelajari bahasa Indonesia, tetapi bahasa Jawa atau bahasa daerah itu sudah jarang. Makanya untuk wilayah Jawa ataupun dimanapun Anda berada yang bahasanya mempunyai bahasa sendiri, silakan mempelajari, silakan ajari putra-putri kita dengan bahasa daerah kita masing-masing. Yang Anda yang dari Jawa ya silakan anak-anak Anda itu diajari dengan bahasa Jawa. Anda yang ada di Bali silakan ajari anak-anak Anda dengan bahasa Bali yang baik. Anak Anda yang di Medan ataupun di Sulawesi ataupun di NTT, silakan anak-anak putra-putri kita itu ajari dengan bahasa daerah setempat. Karena nanti ini bisa mengangkat daerahnya masing-masing, mengangkat harkat martabat daerahnya masing-masing, bahwa daerah masing-masing itu memiliki bahasa tradisi kebudayaan masing-masing, dan ini harus diuri-uri, harus istilahnya biasa jangan sampai hilang. Jangan sampai kita menggunakan bahasa orang lain, orang Jawa. Ya silakan boleh saja mempelajari bahasa daerah lain. Ya boleh saja, bagus, itu lebih bagus. Tetapi lebih bagus lagi paham, mengerti dengan bahasa sendiri. Ngomong-ngomong masalah primbon lagi, ya itu tergantung Anda masing-masing. Kalau ingin mempelajari primbon ya monggo silakan di situ. Akan tetapi kalau ingin menerapkan, mengamalkan apa yang ada di primbon itu sebaiknya Anda berguru kepada seseorang. Jangan sampai salah menerapkan di lapangan ini begitu, karena apa yang ada di tulisan kitab primbon sama penerapannya itu tidak sama. Itu sudah saya buktikan di daerah saya. Itu saya dulu juga pernah baca primbon dari kecil kan, saya juga baca primbon. Saya belum pernah ngumpul sama orang-orang tua itu saya udah beli kitab primbon. Udah beli kitab primbon Betal Jempurat Damakno zaman dulu. Saya masih kecil. Itu padahal di situ ilmu-ilmu orang tua itu, tapi saya tertarik, saya senang tertarik dengan
warisan-warisan leluhur, warisan-warisan budaya kita, itu saya senang sekali. Bahwa kan saya punya dulu itu kitab primbon isinya Jopo Montro, ya saya pelajari, saya baca, cuman saya di situ tertariknya apa, dengan bahasa, apa namanya, bahasa, apa namanya itu, eh, bahasa Kawi, bahasa yang memiliki, apa namanya, syair lah, ya, syair apa namanya itu, bahasa-bahasa itu apa, syair ya, itu syair bahasa Jawa, ini kan begitu itu. Itu ada kekuatannya, kok ada kekuatannya dari mana. Dulu saya penasaran gitu, saya juga pernah baca ya, tapi ya nggak pernah saya terapkan, nggak pernah saya, tapi saya pernah tahu gitu, pernah baca bahwa ini ada ilmu Aji Brojomusti, ini bunyinya begini, ada Aji apa namanya Bantung Bondowoso, ada Bolo Sewu, ada apa namanya, Lembu Sekilan, banyak di situ. Cuman ya nggak saya pelajari, cuman saya pengen tahu saja kata-katanya gimana. Oh cuman sebegini aja, kenapa bisa sampai sedahsyat itu, ya penasarannya di situ. Jadi bukan saya tertarik, ya saya memang punya, ada guru di bidang ini, tapi saya tidak menjelaskannya di sini. Dan ini apa ya, pegangan orang masing-masing. Ya buat Anda kalau mau mempelajari ilmu kejawen atau ilmu-ilmu yang ada di daerah Anda masing-masing, ya silakan saja. Kalau sekedar ingin mengkoleksi kitab primbon, ya boleh-boleh saja. Itu warisan leluhur kita. Oke, mungkin itu saja, bisa membuat apa namanya, kita terang atau sedikit menjawab lah. Itu karena ya itu tadi memang ada yang melarang membaca ataupun mengamalkan dari kitab primbon, itu ada orang Jawa dan orang asli Jawa itu ada yang melarang, dan ada juga yang membolehkan. Kalau saya kalau ditanya ya boleh-boleh saja, karena itu warisan leluhur dan itu harus dipelajari, harus dimiliki, harus disimpan, itu biar bahwa kita bangsa Indonesia, orang Jawa, orang Bali, orang manapun itu punya kebudayaan dan punya ilmu masing-masing, dan itu silahkan boleh-boleh saja. Oke, terima kasih, mungkin bisa menjawab. Apabila video ini bermanfaat silahkan di-share kembali. Apabila Anda yang baru menemukan channel ini silahkan di like, komen, dan subscribe. Oke, terima kasih, salam rahayu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.